Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Saat ini aku berada di Pagesangan ya. Lebih tepatnya lagi di jalur KA peta antara stasiun Sepanjang dengan stasiun Wonokromo. Kalau ke sana itu mengarah ke Wonokromo hingga Surabaya Gubeng. Kalau sebaliknya itu mengarah ke Sepanjang hingga Mojokerto, teman-teman. Pada video kali ini aku akan hunting kereta di sini ya dan membahas 3 penyebab kenapa jalur ganda tidak dilanjut sampai Wonokromo ya, teman-teman. Nanti kita akan bahas. Aku akan rekam KA Logawa dulu ya, karena KA Logawa ini ada momen ditarik lokomotif RNB atau merah biru ya teman-teman. Ini sangat langka sekali. KA Logawa ditarik loko RNB dari Purwokerto mengarah ke Surabaya Gubeng ya. Nanti lokonya bakal lepas di stasiun Surabaya Gubeng, teman-teman. Jadi ini aku akan rekam KA Logawa dulu ya, yang sebentar lagi akan melintas dari arah sana, teman-teman. Oke, seperti apa keseruannya, simak videonya sampai habis. Oke kawan, KA Logawa baru saja melintas ya menuju tujuan akhir stasiun Jember via Surabaya Gubeng, ditarik lokomotif RNB atau merah biru ya. Ini sangat momen langka sekali teman-teman. KA Logawa jarang-jarang ditarik loko merah seperti itu, teman-teman. Nah, itu lokonya nggak full trip ya. Jadi di Surabaya Gubeng dia lepas dan diganti oleh lokomotif lain ya. Aku nggak tahu seri berapa, teman-teman. Yang pastinya lokomotif RNB atau merah biru itu hanya sampai Surabaya Gubeng saja. Oke, aku akan membahas ya 3 penyebab mundurnya pembangunan jalur ganda lintas panjang Wonokromo ya teman-teman. Yang terutama itu ini jembatan jalan tol Surabaya Porong. Yang kedua, pemukiman padat penduduk di daerah Ketintang. Yang terakhir ini, ketiga, itu flyover Mayangkara dekat percabangan stasiun Wonokromo ya teman-teman. Nah, aku bahas yang faktor pertama ini. Nah, itu yang menjadi kendala pilar jembatan ini ya teman-teman. Sangat sulit sekali untuk dibangun jalur baru. Kemungkinan jalurnya agak sedikit menyerong ya. Sebenarnya masih ada celah-celah untuk dibangun yang baru, jalur baru di agak sebelah sini. Nah, kalau jalannya ini dibongkar nggak mungkin ya. Kemungkinan ya ini ada sedikit bisa dibangun ya. Mungkin ada kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya, ke depannya jalur ganda ini dibuat seperti gimana teman-teman. Nah, kayaknya ini jalur baru berada di sisi sebelah sini ya. Nah, nggak mungkin kalau di sebelah sana ya. Jadi faktor yang pertama ini ya teman-teman, jembatan jalan tol Surabaya Porong ini kayaknya ya, kurang lebih seperti itu. Nanti aku akan langsung ke lokasi kedua ya, yang menjadi penghambat mundurnya jalur pembangunan jalur ganda lintas panjang Wonokromo. Aku mau nungguin KA Jakarta dulu ya. Sebentar lagi KA Jakarta akan melintas dari Surabaya Gubeng menuju tujuan akhir stasiun Pasar Senen ya teman-teman. Oke kawan, hampir keblongan KA Jakarta ya teman-teman. Tiba-tiba melintas, gak kedengaran semboyan 35-nya ya, dan juga suara sirine perlintasan, karena di situ perlintasannya tidak dijaga resmi ya oleh Dishub ataupun KAI, melainkan hanya dijaga oleh warga setempat ya, atau bisa disebut PJL liar teman-teman. Enak-enak duduk-duduk nyantai di sini. Tiba-tiba aku mendengar suara gemuruh lokomotif. Jadi aku langsung cepat-cepat buat ngerekam ya.
Kebetulan tadi keretanya ngebut banget karena lintasnya di sini tuh kurang lebih 9 km per jam ya. Jadi lumayan. Untung aja tadi kerekam ya keretanya. Mohon maaf ya teman-teman apabila videonya kurang maksimal ya. Karena ini panas banget. Aku rekamnya pakai HP dan HP ku juga panas ya. Alhasil buat ngerekam itu kurang maksimal, agak sedikit terputus-putus ya teman-teman. Nah, jadi kalau HP terkena panas kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi mohon maaf banget ya teman-teman. Oke, sekalian aku nunggu KA Sri Tanjung saja deh. Karena di belakang KA Jakarta ini ada KA Sri Tanjung dari Ketapang tujuan akhir stasiun Lempuyangan. Kita tunggu saja ya teman-teman. Oke kawan, barusan yang melintas adalah KA Komuter Lain Toho ya dari stasiun Blitar tujuan akhir stasiun Surabaya Kota. Baru nyampe ya, langsung ada KA Komuter Lain Toho melintas. Ini aku berada di CPL 3 Ketintang Surabaya teman-teman. Lebih tepatnya lagi dekat ke arah stasiun Wonokromo ya. Nah, ini menjadi faktor kedua ya, pembangunan jalur ganda sepanjang Wonokromo teman-teman, yaitu pemukiman yang padat sekali dengan penduduk ya. Terlihat kalau ke arah sana itu jalur keretanya mepet sekali ya dengan rumah warga. Yang menjadi kendala itu ya harus menggusur dan juga merelokasi warga sekitaran sini ya teman-teman. Aku bahasnya di sini saja ya, kalau di sana nggak enak juga dengan warga ya. Jadi cukup di sini saja. Nah, sebenarnya nggak sulit ya teman-teman. Cuma itu tadi harus mengusur rumah-rumah warga. Nggak tahu ya untuk jalur ganda ini dibangun di sebelah mana. Ini belum ada tanda-tanda proyeknya ya teman-teman. Dan juga harus memerlukan biaya yang cukup banyak ya teman-teman. Jadi nggak mudah ya, harus menggusur ini gitu, dan harus memerlukan biaya yang cukup banyak untuk mengganti rupiah. Sebenarnya ini itu tanah milik KAI ya teman-teman. Jadi harus mau nggak mau mengganti rupiah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, mungkin ini aja ya yang perlu aku bahas di faktor yang kedua ini. Mungkin ada tambahan dari kalian ya, bisa tulis di kolom komentar. Oke, sebentar lagi KA yang melintas, yaitu KA angkutan BBM ya dengan nomor 2636 dari Madiun tujuan akhir stasiun Benteng. Kita tunggu saja ya.
sudah berada di bawah flyover Mayangkara, tepatnya dekat percabangan stasiun Wonokromo ya. Kalau ke sana itu ke arah stasiun Wonokromo, di sini ada jalur percabangan. Nah, jalur yang sebelah sana itu jalur KA yang mengarah ke Sidoarjo, dan ini jalur KA yang mengarah ke sepanjang ke Mojokerto ya teman-teman. Nah, sebenarnya sih nggak ada kendala ya teman-teman. Kemungkinan ini lalu lintas daerah sini itu cukup padat sekali ya, apalagi kalau sore. Dan kemungkinan di sini itu hanya perlukan lahan saja ya. Untuk pilar flyover ini nggak terlalu dempet, jadi cukuplah dibuatkan jalur yang baru sebelah sini. Dan juga ada perombakan besar-besaran ya di antara stasiun Wonokromo sana. Jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Terus sementara ini jalur ganda hanya sampai sepanjang ya, dan itu tadi faktornya ya, yang terutama jembatan tol Surabaya Porong tadi, kedua pemukiman padat penduduk yang terakhir ini ya teman-teman. Aku kurang tahu untuk pembangunannya dimulai kapan ya, kita tunggu info selanjutnya. Ada yang bilang untuk tahun 2025, jadi aku kurang tahu ya teman-teman. Kita tunggu aja info selanjutnya ya. Yang penting aku udah menunjukkan beberapa lokasi yang menjadi penghambatnya pembangunan jalur ganda lintas sepanjang Wonokromo. Oke, sebagai video penutup aku mau nungguin ke arah Gajati dulu ya. Dari arah sana teman-teman, Cirebon menuju tujuan akhir stasiun Jember ya. Mohon maaf ya apabila penjelasan dari aku kurang maksimal atau apa kalian kurang paham, dan mungkin ada tambahan dari kalian bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, persiapan ke arah Gajati lintas ya, kita tungguin saja. Oke kawan, ke arah Gajati baru saja melintas yang menuju tujuan akhir stasiun Jember via Surabaya Gubeng. Untuk video kali ini sampai di sini saja ya teman-teman. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang maksimal ya, dan mungkin ada tambahan dari teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, langsung aku closing saja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.